Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dalam pencegahan COVID-19 kita diharapkan untuk menertibkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, selalu memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, jangan sering keluar rumah, sering mencuci tangan, kemudian jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah bahwa hanya Allah lah yang bisa melindungi kita, bukan orang lain, akan tetapi Allah yang bisa melindungi kita dengan diri kita sendiri. Oke. Untuk anak-anakku kelas 11 IPS khususnya, untuk pertemuan kali ini mungkin Ibu akan hanya sedikit menyinggung tentang materi apa saja yang akan kita sampaikan nantinya, atau yang akan kita pelajari nantinya. Oke, sekarang Ibu akan buka materinya. Kalian bisa membaca nanti ketika video ini dikirim ke kalian, kalian bisa membaca atau bisa melihatnya. Oke, yang untuk semester 1 ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kerajaan maritim di Indonesia, baik yang bercorak Hindu maupun Buddha serta Islam. Kemudian di materi selanjutnya ada pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Kemudian di materi berikutnya kita akan membahas tentang revolusi besar dunia. Kemudian untuk materi terakhir di semester 1 kita akan membahas tentang hubungan paham-paham besar dengan gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Untuk Islamnya pada pertemuan berikutnya. Yang pertama kita akan melihat ada beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada kerajaan Kutai, kemudian ada kerajaan Tarumanegara, kemudian ada kerajaan Singosari, Kediri, kemudian Sriwijaya, dan terakhir ada kerajaan Mataram kuno, dan terakhir ada kerajaan Majapahit yang akan kita bahas nanti. Walaupun nanti materinya tidak Ibu sampaikan di live streaming atau di YouTube, akan tetapi mungkin melalui Google Meet ataupun melalui Classroom materi-materi itu. Kemudian selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang kerajaan Kutai. Oke. Lebih awal kita akan mengenal bahwa kerajaan Kutai itu berada di Kalimantan Timur di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai Kartanegara. Kemudian berada di kota Kabupaten Kukar. Kemudian itu untuk letak kerajaan Kutai. Kemudian selanjutnya ada sumber kerajaan Kutai. Yang menjadi ciri khas sumber kerajaan Kutai yaitu 7 buah yupa. Yupa itu kalian bisa melihat sendiri di Google apa aja yupanya dan apa isi dari yupa tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan melihat silsilah kerajaan. Kerajaan Kutai yang pertama yang memerintah adalah kerajaan Kudungga, kemudian dilanjut oleh Aswawarman dan Mulawarman. Itu hanya sebagian saja raja-raja Kutai yang diangkat, akan tetapi kalau kalian mempelajari lebih lanjut tentang kerajaan Kutai atau melihat materi-materi yang ada di internet, akan lebih luas atau akan lebih banyak siapa saja kerajaan-kerajaan yang memerintah kerajaan Kutai. Kemudian selanjutnya kita akan melihat wilayah kekuasaan kerajaan Kutai itu hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Berarti kita bayangkan luasnya Kalimantan Timur ini berapa. Berarti itu termasuk kekuasaan kerajaan Kutai. Kita ketahui bahwa kerajaan Kutai ini adalah merupakan kerajaan Hindu pertama yang ada di Kalimantan Timur. Selanjutnya ada gambar yang Ibu tampilkan, ini merupakan peninggalan kerajaan Kutai. Yang pertama itu ada gambar peninggalan Kutai, kemudian di gambar yang kedua itu ada gambar Sungai Mahakam. Selanjutnya ada 7
buah Yupa atau prasasti Yupa. Yang pertama, kita melihat sistem pemerintahan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai menggunakan sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Raja yang paling berpengaruh di Kerajaan Kutai yaitu 3 tadi, Kudungga, Asowarman, dan Mulawarman. Akan tetapi Kerajaan Kutai ini mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Mulawarman. Kenapa bisa demikian? Karena Mulawarman itu diidentik sebagai seorang raja yang paling dermawan, bijaksana, serta sebagai pemeluk agama Hindu yang taat. Sehingga berdasarkan penjelasan Yupa yang ditemukan di Kerajaan Kutai menjelaskan bahwa Mulawarman pernah mengadakan acara kenduri dengan memberikan emas cukup banyak disertakan dengan kurban sebanyak 20.000 ekor sapi. Coba bayangkan 20.000 ekor sapi dan lembu untuk disedekahkan kepada kaum Brahmana. Kalian tahu bahwa kaum Brahmana itu adalah orang yang lebih tahu tentang agama Hindu, yang dapat mengajarkan rakyatnya, kemudian dan masyarakatnya di tempat suci yang bernama Waprasekeswara, tempat khusus untuk memuja Dewa Siwa. Disitulah pemujaan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya, kita ketahui bahwa tujuannya Raja Mulawarman tadi melakukan kurban itu sebagai tanda ketaatannya memeluk agama Hindu serta untuk menghormati terhadap Dewa Siwa dan mensejahterakan masyarakatnya. Kebaikan Raja Mulawarman diperingati oleh kaum Brahmana dengan mendirikan prasasti Yupa. Maka di prasasti Yupa itulah yang menceritakan bagaimana Raja Mulawarman serta bagaimana silsilah Kerajaan Kutai. Kemudian Kerajaan Kutai ini mengalami puncak kejayaan pada masa Mulawarman. Akan tetapi Kerajaan Kutai ini mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Maharaja Dharma Setiawarman yang terlibat perang dengan Kesultanan Kutai Kartanegara sekitar abad ke-16 Masehi. Perang tersebut dimenangkan oleh Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Aji Pangeran Sinum Panji. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sistem ekonomi Kerajaan Kutai. Tadi pada awal Ibu sudah menampilkan gambar Sungai Mahakam. Sungai Mahakam inilah menjadi pendukung sistem ekonomi Kerajaan Kutai. Karena sungai itu sangat berpengaruh bagi Kerajaan Kutai untuk untuk mengembangkan sistem perekonomian mereka. Berarti kita bisa membayangkan dari Sungai Mahakam itu mereka bisa berdagang, kemudian bertani dan beternak. Itulah dengan adanya Sungai Mahakam ini memberikan suatu keistimewaan untuk Kerajaan Kutai. Oke, selanjutnya Kerajaan Kutai sangat dikenal dengan hasil hutannya seperti getah kayu, meranti, damar, gaharu, rotan dan lain-lainnya. Itulah merupakan hasil yang terkenal di Kerajaan Kutai. Selanjutnya kita akan melihat sistem sosial budaya. Masyarakat Kerajaan Kutai telah dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu itu kita ketahui bahwa Hindu Buddha itu lebih dominan pengaruhnya dari India. Sehingga Kerajaan Kutai menetapkan bahwa agama Hindu sebagai agama resmi kerajaan. Sebab dari Raja Kudungga sampai Raja Mulawarman adalah penganut agama Hindu yang taat. Jika raja menganut kebudayaan Hindu, maka rakyatnya mengikuti rajanya. Karena memang pada masa dulu biasanya apa yang dikatakan raja, apa yang diinginkan raja itulah yang dilakukan oleh masyarakatnya.
atau bawahannya. Selanjutnya, karena menganut ajaran Hindu, kehidupan sosial budaya Kutai menggunakan sistem kasta. Kasta itu perbedaan kelas sosial. Ada namanya kasta Brahmana, kasta Ksatria. Kasta Brahmana ini merupakan kasta orang-orang yang lebih tahu tentang agama Hindu. Kemudian ke Ksatria ini lebih ke prajurit ya. Selanjutnya, tidak ada lagi budak di dalam lingkungan kerajaan. Semua masyarakat sama. Kasta kecuali kaum Brahmana sebagai pemuka agama dan Ksatria sebagai pasukan tentara. Dan yang kebudayaan Hindu juga telah mengalami alkulturasi dengan kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu memiliki kepercayaan yang namanya animisme, dinamisme, dan tetonisme. Kemudian contoh nyata yaitu prasasti Yupa yang berbentuk seperti menhir. Menhir ini dijadikan sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang ya. Selanjutnya kita akan lihat untuk sistem teknologi. Untuk sistem teknologi ini Ibu lebih membahas tentang bagaimana hasil budaya masyarakat Kutai. Seperti tadi kita melihat bahwa ada Yupa dan Yupa ini dibuat dengan menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Ibu sendiri tidak bisa membaca bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Itu hanya orang-orang tertentu atau hanya ilmuwan yang bisa membaca. Kemudian bangunan tempat ibadah serta istana itu lebih untuk sistem teknologinya, perkembangannya. Oke, hanya segitu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jika ada tadi saat Ibu menyampaikan materi itu ada kesalahan atau ada kata-kata Ibu yang dapat menyinggung perasaan kalian, Ibu mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada kalian semua. Untuk tugas-tugasnya nanti mungkin Ibu akan share di Classroom, bukan hari ini. Oh iya, jangan lupa kemarin Ibu udah sampaikan di WA grup kalian bahwa untuk absensi kehadiran mata pelajaran sejarah itu ada di Classroom. Jadi setiap mata pelajaran sejarah baik itu melalui Google Meet kemudian live streaming, kalian harus absen di Classroom, bukan absen link yang Ibu share ya, tetapi absen yang ada di Classroom. Oke. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu mengakhiri, jangan lupa tertibkan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan, menjauhi kerumunan, kemudian jangan terlalu sering keluar rumah jika tidak perlu. Kemudian yang terakhir itu jangan lupa kita mendekatkan diri kepada Allah, selalu memohon dan berdoa kepadanya semoga wabah COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikianlah penyampaian Ibu sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mematikannya di mana nih? Alam.